Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, kali ini bareng gua Aidil yang akan nemani malam minggu lo di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gua, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, pada segmen kali ini kita kepada segmen bisik-bisik tetangga. Tapi tentu gua nggak sendirian karena malam kali ini kita kedatangan guest star yang spesial, yaitu dari UKK UNP, Unit Kegiatan Kerohanian Universitas Negeri Padang. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Ya, halo Bang. Ya, mungkin boleh perkenalan diri dulu Bang, dari program studi apa dan juga dari angkatan keberapa gitu. Oke Bang, bismillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakra Hilali ya Bang. Ya. Biasa dipanggil Fakra gitu. Kalau di rumah-rumah biasa dipanggil Fakra juga. Fakra juga. Dari program studi Ilmu Agama Islam atau Pendidikan Agama Islam lah bahasa-bahasa kita tuh. Itu tahunnya tuh tahun 2021 gitu. Tahun 2021. Oke. Nah, setelah Abang perkenalan diri tadi ya, itu keseharian Abang selama berkuliah itu apa aja kegiatan yang Abang lakuin selama berkuliah? Oke, seharian ya Bang. Iya. Kalau keseharian sendiri ya sama lah. Kita kan sama laki-laki gitu. Iya. Baru bangun tidur, cuci muka tuh sholat gitu ya Bang. Iya, Bang. Nah itu kan kesehariannya. Kenapa ya Bang? Karena kita tuh waktu kita tuh lebih bagus kalau misalnya didahulukan dengan sholat gitu. Nah kalau misalnya kita sudah sholat subuh, maka aktivitas yang selanjutnya itu kan jalan dengan mudah. Dan paginya itu kalau saya sendiri, kalau setelah sholat itu baca Quran dan lain-lain sebagainya dan persiapkan prepare untuk pergi ke kampus gitu ya Bang. Kalau misalnya jadwal kampusnya tuh nggak ada, mungkin bersih-bersih kamar dan lain-lain sebagainya, atau pergi ke sekre gitu Bang, sekre UKK. Oh, iya. Kalau misalnya sebelum menjadi ketua umum tuh kesiarannya tuh sama lah kayak mahasiswa biasa gitu. Iya. Nggak lebih dan nggak kurang gitu ya Bang. Oke, mungkin tadi nyinggung sedikit ya Bang ya. Kan nama Bang Fakra Hilali. Itu apa maknanya Bang? Kayaknya unik tuh nama di belakangnya Fakra Hilali. Oh, oke Bang. Makna dari nama Fakra Hilali ya Bang. Nama Fakra Hilali itu dikasih sama orang tua saya tuh beberapa pas sebelumnya tuh nggak Fakra Hilali namanya, ada nama-nama sebelumnya gitu. Oh, ada perubahan. Tapi nggak bisa disebutkan ya Bang. Oh ya. Itu nama Fakra itu artinya tuh dari fikri Bang. Oh, itu fikri. Artinya tuh berpikir. Oh, berpikir. Dan hilal itu artinya tuh cahaya. Cahaya. Kan hilalku tuh kan nampak. Iya. Nah, tapi diambil dengan kata cahaya Bang. Oh, cahaya. Berarti Fakra Hilal itu artinya berpikir yang jernih gitu. Oh, berpikir. Nah, yang jernih. jadinya itulah dikasih orang tua ke saya pribadi gitu. Unik sekali ya nama Abang ya, mantap. Nah, oke Bang. Mungkin Abang kan bisa menjelaskan nih mengenai UKK itu sendiri, organisasi yang bergerak di bidang apa gitu Bang. Oke, mengenai UKK sendiri ya Bang. UKK itu singkatan Unit Kegiatan Kerohanian. Kan nama kerohanian itu kenapa sih nggak agama yang lain gitu? Kenapa harus Islam? Ya karena mayoritas di sini kan Islam Bang. Kalau misalnya yang lain tuh nggak masuk gitu ya Bang. Mohon maaf. Tapi Unit Kegiatan Kerohanian ini berfokus kepada agama Islam gitu, bagi orang yang Muslim dan Muslimah. Dan itu untuk yang sendiri itu bergerak dalam bidang dakwah Bang. Dakwah. Misalnya yang kita lihat di Ramadan kali ini tuh kan ada yang namanya RDK gitu. Dan setiap sore itu kan ada namanya kajian rutin, bukan kajian tapi belajar ngaji bareng gitu bersama ustadz-ustadz yang hebat juga. Ada 3 ustadz pendamping, tapi yang mendampingi setiap harinya itu hanya 1, tapi bergantian gitu ustadznya. Itu yang bergerak dalam bidang dakwah dan juga dalam bidang pengetahuan Quran gitu. Di UKK sendiri itu kan ada beberapa bidang juga Bang. Ada yang bidang Quran ini berfokus dalam yang pertama itu tilawahnya, tahfiznya, dan kalau bisa makna dari tadabbur Qur'annya atau arti dari ayatnya itu sendiri. Dan itu bukan hanya fokus dalam bidang Quran saja Bang yang di UKK ini, bukan fokus dalam arti kata ya, kan kita Muslim. Itu pasti adanya ke masyarakat di kita. Tentang masyarakat di UKK sendiri itu ada kegiatan pengabdian masyarakat Bang. Oh, ada juga kegiatan pengabdian masyarakat. Dan ada juga kegiatan
kadernya. Karena kan organisasi kan itu kan ada kader. Iya benar. Nah, kalau yang dari muslimah itu khususnya tuh ada bidang namanya tuh bidang kemuslimahan, Bang. Kemuslimahan. Itu untuk muslimah yang ada di unit kegiatan kerohanian. Tapi kalau kegiatannya itu kegiatan dari muslimahnya itu untuk umum. Tapi di muslimah sendiri tuh ada juga gitu. Oh gitu. Tujuan UKK ini yang ada di UNP ya sama, Bang. Kan mata kuliah kita hanya pendidikan agama Islam itu kan hanya 1 semester, kecuali yang dari prodi PAI yang sampai 4 tahun gitu. Karena terbatasnya pendidikan agama Islam yang ada di UNP, maka dari itu UKK lah yang bergerak dalam hal tersebut gitu. Ada juga kegiatannya tuh kajian duha. Pernah kan ikut kajian duha kan, Bang? Pernah. Nah, mahasiswa tuh kan pasti pernah ikut kajian duha. Kalau misalnya kita mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam, pastilah pernah ikut kegiatan kajian duha. Nah, kegiatan kajian duha inilah yang akan yang menjadi aspek pendorong kita gitu untuk mengetahui pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, ada juga beberapa materinya dari mulai materi yang adab. Itu sebelum kita menuntut ilmu pasti kita tuh harus beradab gitu. Iya benar banget. Karena ilmu itu kan bagaikan cahaya. Kalau misalnya kita tuh kan nggak ada kesombongan dalam diri kita, maka ilmunya ini yang akan kita dapat tuh nggak berkah gitu, Bang. Nah, mungkin itu saja, Bang, untuk gambaran sedikit mengenai UKK. Oh ya, tadi Abang ada menyinggung kayak ada kegiatan sore ya, Bang ya. Itu biasanya kegiatannya dilakukan di mana tuh, Bang? Oh, oke, Bang. Kegiatan sore ya, Bang. Kalau di Ramadan ini, di bulan Ramadan tuh ada kegiatan namanya tuh Ramadan di kampus gitu. Ramadan di kampus. Nah, itu sangat diapakan sekali ya bagi teman-teman yang berada di UNP. Itu termasuk mahasiswa, bukan mahasiswa saja ya, Bang, tapi seluruh civitas juga, mulai dari dosen tuh dan juga masyarakat juga. Tuh sangat diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan RDK ini. Beberapa kegiatan juga dimulai dari pembacaan Quran dan juga diakhiri dengan berbuka bersama gitu, Bang. Nah, nantinya tuh ada pembagian takjil juga, ada pembagian nasi kotak gitu. Nasi kotak. Nah, pada itulah menjadi daya tarik gitu untuk orang-orang tuh bisa mengikuti kegiatan RDK itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya hari biasa tuh di kegiatannya tuh di Al Azhar tuh setiap sore hari Senin. Nah, hari Senin sore setelah asar itu ada namanya kegiatan Islampedia. Nah, itu dalam kegiatan Islampedia itu ada beberapa pematerian juga. Pemateriannya itu diundang Ustadznya tuh bukan di dalam UNP saja ya, sudah di dalam UNP, tapi di luarnya juga diundang. Beberapa ustadz yang hebat dalam pematerian fikih, pematerian akidah maupun pematerian akhlak gitu. Nah, itu diharapkan juga bagi teman-teman yang luang, yang ada waktunya itu dipersilakan lah untuk mengikuti kegiatan itu. Dan sedikit promosi juga ya untuk kegiatan Islampedia itu insya Allah itu di hari Senin besok gitu, di tanggal kini tanggal 16, 17 ya, di tanggal 19. Nah, di tanggal 18 gitu. Itu akan ada kegiatan GOC Islampedia insyaallah. Oke, berarti kalau untuk harian itu kan di Al Azhar ya, Bang ya. Untuk bulan puasa juga di Al Azhar kegiatannya. Iya, Bang. Yang di bulan puasa itu yang kegiatannya itu Ramadan di kampus, Bang. Yang di Al Azhar. Oh, yang di Al Azhar. Gitu. Oh iya ya, benar-benar. Soalnya ini pernah dengar juga ada teman juga datang itu kegiatan di Al Azhar. Oh, itu dari UKK. Nah, mungkin mengenai Abang ya, Abang udah berapa lama nih menjadi bagian dari UKK itu sendiri, Bang? Oke, di bagian dari UKK ya, Bang. Mulai daftarnya tuh dari semester 1 gitu. Ada semester 1. Tapi beberapa kendala juga di semester 1 tuh nggak sempat aktif. Di semester 1, semester 2 tuh, tapi di akhir semester 2 tuh aktif kembali gitu ya, Bang. Aktif kembali diajak lah oleh abang-abang senior dan juga pengurus yang di UKK waktu itu. Diajak di tahun berapa itu? Di tahun akhir 2022 tuh di akhir semester 3 juga ya, Bang. Itu mau masuk ke semester 4. Innalillah, Ana juga diamanahkan sebagai kepala bidang di situ. Nah, selama 2 semester periode kemarin di tahun 2023-2024 itu sebagai kepala bidang humas dan jaringan. Mungkin itulah, Bang. Karena apa ya, Bang? Karena kan kita tuh kan masih maba gitu. Pasti belum tahu kalau nggak diajak. Kalau misalnya dari kitanya aja tuh agak susah ya, Bang.
Tapi semangatnya mengajak dari senior-senior lah yang membuat saya di sini hadir gitu di podcast ini. Kalau misalnya nggak diajak senior yang kemarin tuh belum tentu saya sendiri hadir di sini, Bang. Berarti ibaratnya kayak rasa kekeluargaannya tuh ada ya di UKK itu sendiri yang membuat abang bisa datang kembali ke UKK ya. Nah, ya. Oke bang, ini mungkin pertanyaan juga ya. Abang itu menjadi bagian UKK itu sampai sekarang itu apa yang membuat abang tadi kan awalnya pada sebelumnya tuh sempat menghilang, ibaratnya kayak break dulu ya. Nah, apa yang membuat abang kembali lagi dan sampai saat ini bisa menjadi ketum gitu bang? Baik, mungkin bercerita sedikit ya Bang. Dimulai dari semester 1 itu kan kegiatannya tuh kan masih daring. Benar. Masih full daring lah bahasanya. Tuh saya sempat juga mengikuti kegiatan pelatihan bahasa Arab di jurusan PAI. Itu 1 minggu 1 kali saya ke Padang gitu Bang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan sampai di semester 2. Di semester 2 itu sendiri ada kuliah tuh daring luring, bauran gitu. Bauran. Nah, di situ nggak fokus banget gitu di UKK dan juga sempat UKK ini nggak terabaikan lah Bang tuh di saya sendiri karena nggak diajak. Tapi sampai di sinilah ya pertama tuh ya diajak gitu Bang. Karena kan kita tuh kan makna dari dakwah itu kan mengajak menyeruh gitu. Ya, benar. Jadinya terbersihlah hati saya sendiri itu untuk mengikuti kegiatan UKK lagi. Dimulai dari kegiatannya tuh yang pertama yang diajak kalau nggak salah yang saya ingat tuh kegiatannya tuh di Al Azhar juga di Islampedia. Nah itu kegiatan yang pertama kali mampu membuat saya bertahan gitu ya Bang. Karena beberapa materi juga yang hebat di sana. Mungkin ada beberapa faktor juga itu di semester 4 dan juga semester 5 itu agak jarang mengikuti Islampedia karena mata kuliah juga yang wajib gitu di jam 3 sampai jam 5. Tapi waktu sebelumnya itu sering gitu Bang untuk mengikuti Islampedia itu. Bukan Islampedia juga Bang yang membuat saya bertahan gitu. Ada beberapa juga pengajaran Al-Qur'annya dan juga suasananya Bang. Suasananya itu kan kita tuh kan nggak semua memiliki suasana atau sudut pandang yang sama gitu. Iya, benar. Nah kalau misalnya saya pribadi itu menyenangkan suasana yang kayak gitu. Dan walaupun saya juga sekolahnya tuh sekolah umum dulunya Bang, SD, SMP, SMA dan nggak ada pengetahuan mengenai Islam ini, ada pengetahuan Islam tapi nggak memperdalamnya. Nah maka dari itu saya mengikut UKK. Kalau misalnya memaksimalkan dalam jurusan PAI, tuh rasa saya sendiri tuh nggak efektif gitu. Nah teman-teman yang ada di PAI waktu itu saya sedikit iri juga Bang. Mereka tuh hebat dalam pembacaan Qur'annya, pemahamannya tentang PAI dan lain sebagainya. Nah maka dari itu untuk menambal kekurangan dari saya itu, nah ngikut UKK gitu Bang. Nah itulah pola asumsi saya bisa bertahan di UKK. Berarti ibaratnya abang memang mencari ilmu tambahan nih dari memang notabene abang sendiri dari program studi pendidikan agama Islam ya Bang. Nah iya Bang, kurang lebih begitu Bang. Oke. Nah mungkin Aidil sendiri mau tahu nih Bang, kayak gimana sih cara abang memanajemen organisasi juga nih dalam pandangan abang juga, mengingat abang juga udah semester 6 nih sekarang. Mungkin bisa diceritakan Bang gimana? Oke Bang, untuk manajemen waktu ya Bang, ini bukan satu kali ya Bang sebagai DPH dari organisasi. Yang tahun kemarin sempat juga menjadi kepala bidang juga di Humas dan Jaringan itu semester 4 dan 5. Dan sekarang diamanahkan juga, itu luar biasa juga ya Bang, diamanahkan sebagai ketua umum. Tuh tuh kurang lebih sama lah kita ya Bang. Tapi yang bedanya tuh tidurnya tuh agak kurang Bang kalau misalnya di ketua umum. Sama-sama lah ya kan amanah kita juga. Tapi alhamdulillah di dalam organisasi UKK itu ada batas waktu malamnya Bang. Kalau misalnya jam 9 malam tuh di off kan untuk membahas kegiatan gitu. Nah jadinya di jam segitulah kita itu bisa untuk mengerjakan tugas, mengerjakan berbagai kegiatan kita, deadline dan sebagainya. Nah disitulah sampai kita di jam 11 atau jam 12 baru kita tidur gitu. Dan untuk waktu tidur sendiri itu kenapa ya Bang? Karena untuk manajemen waktu itu yang pertama itu tidur yang efektif. Yang kedua tuh bangun yang efektif juga gitu. Kalau misal ada satu kata juga yang ini sangat yang sangat saya suka juga itu, jangan tidur sebelum kamu itu
jangan tidur sebelum kamu tuh nggak ngantuk. Oh gitu. Nah, itu kalau misalnya udah ngantuk nih, Iya. ya udah tidur aja walaupun itu di jam sebelum kuliah amin 1 jam gitu. Tuh saya paksa tidur gitu Bang, walaupun setengah jam 5 menit gitu. Nah, itulah untuk pola untuk asumsi pembagian waktu, manajemen waktu. Tapi untuk tidur di pagi hari tuh agak jarang Bang, agak jarang untuk sekarang ini. Nah, lebih sama lah kita itu, kurang lebih sama, tapi yang bedanya tuh waktu tidur lah agak kurang. Waktu tidur agak kurang ya Bang. Kurang. Oh ya, tadi Abang ada bahas bagian yang di UKK sendiri itu Abang di bagian humas dan apa tadi Bang? Humas dan jaringan. Nah, itu kira-kira tuh prokernya ngapain aja tuh Bang di UKK sendiri tuh? Oke, mengenai kegiatan di bidang humas dan jaringan tuh beberapa program kerja juga ya Bang. Tapi untuk program kerja yang apanya tuh, yang pertama tuh Temu Ramah Wisuda Wisudawati. Oh, Temu Ramah. Itu dilaksanakannya tuh 3 kali Bang dalam satu periode. 3 kali. 3 kali dalam satu periode. Walaupun periode wisuda di UNP itu 4 kali ya Bang. Iya. Tapi nantinya di bulan Maret itu dirangkap Desember sama Maret. Oh, Karena kan pergantian pengurus kan Maret. Oh, iya. Maaf, pergantian pengurus kan di bulan Desember. Nah, yang kedua ada kegiatannya tuh Jaulah Ormawa, UKM dan Pembina. Itu kan dengar kata Jaulah itu kurang lebih sama dengan kunjungan gitu Bang. Oh, kunjungan. Kemarin juga sempat ke UKKPK pas Oh, iya. zaman si Syahril gitu. Nah, sempat Jaulah ke UKKPK, Jaulah ke UPKK, Jaulah ke Empal juga. Malah lebih kemarin tuh udah 4 atau 5 lah kita Jaulah di Ormawa, dan 4-nya lagi itu di luar gitu. Dan pembinanya sudah dijaulakan kemarin. Sudah dikunjungan kerja. Nah, yang mana pada kunjungan kerja ini itu tujuan kita tuh bertukar pikiran gitu Bang. Kalau misalnya ada ide, ada masukan gitu kita terima gitu untuk menjadi evaluasi di kedepannya nanti. Gitu. Nah, baru proker selanjutnya itu ada proker mengenai kajian UKM. Kajian UKM. Ya, kan ada kajian Islamedia. Nah, di sini ada kajian UKM-nya Bang. Kajian UKM-nya itu berpusat di UKM sendiri Bang. Di UKM sendiri. Di bulan Ramadan tahun 2023 kemarin tuh kan ada tuh kajian UKM di dalam UKM ini. Dan itu dilaksanakannya tuh bertepatan dengan penutupan kegiatan RDK Bang, kegiatan Ramadan di kampus. Itu ditutup di kajian UKM. Oh gitu. Nah, baru yang terakhir tuh ada kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, kegiatan pengabdian masyarakatnya itu kurang lebih kegiatan kami itu yang pertama itu mengajarkan tahsin, mengajarkan pematerian. Itu untuk pematerinya itu dari kami untuk anak-anak panti. Okay. Nah, itu aja Bang. Kalau Mas. Untuk humas ya. Berarti ibaratnya humas ini kayak perpanjangan tangan nih, kayak hubungan silaturahmi dari UKK itu sendiri ya Bang ya. Kayak bagaimana cara kita mengenalkan juga ya UKK tuh keluar gitu Bang. Nah, ya Bang, kurang lebih begitu Bang. Oke. Nah, mungkin biar intelektual muda juga tahu ya Bang ya. Itu di UKK sendiri tuh kan Abang ada ngejelasin tadi tuh sesingkat itu mengenai apa aja yang ada bidang di UKK itu sendiri. Mungkin Abang bisa menjelaskan apa aja sih kayak bidang yang di UKK sendiri yang memang bergerak di UKK itu sendiri Bang. Oke Bang, kalau misalnya bidang yang bergerak di UKK sendiri itu bidang syiar Bang namanya. Syiar. Yang mana UKK ini tuh 70%-nya itu syiar dan 30%-nya itu kaderisasi. Nah, jadinya itu kaminya tuh fokusnya itu mensyiarkan Bang. Kan kata-kata syiar tuh kan dakwah, pesan gitu ya Bang. Apa yang pesan yang kami sampaikan gitu tersampaikanlah kepada mahasiswa, dosen dan lain-lain sebagainya. Syiar tuh beberapa kegiatan juga Bang, dan kegiatan yang besarnya itu RDK ini. Ada juga besok di bulan 9 atau bulan 10 itu ada kegiatannya tuh WIF namanya Bang. WIF tuh UNP Islamic Fair. Itu nantinya beberapa pola kegiatan juga, ada perlombaan juga di sana. Ada tabligh akbar juga. Tuh kemarin tuh Ustadz Uzaifah sama Ustadz Ammar. Kan kemarin kan Ustadz Uzaifah. Itu mengenai pematerian tentang semangat muda ini Bang, semangat orang muda ini kan. Kan kita kan udah di era 21. Nah, apalagi yang kemarin tuh sempat Covid gitu. Nah,
Jadinya semangat anak muda ini runtuh gitu. Bukan runtuh tapi terlelap lah bang, bahasa kita kan. Terlelap. Dia tuh ada tapi masih ketiduran gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengangkatkan kegiatannya itu? Nah, dalam syiar inilah pesan-pesan yang disampaikannya itu tersampaikan kepada orang yang itu bang. Nah, tapi itu kembali juga ke diri kita, masuk enggak atau enggak. Kalau misalnya enggak, mungkin dicoba lagi, dicoba. Mana tahu bisa gitu. Oke. Nah, syiar tuh ada juga bang kegiatannya itu kegiatan AMOTI, Achievement Motivation and Training, itu dikhususkan untuk maba, untuk mahasiswa baru. Tujuan AMOTI ini itu yang pertama itu memperkenalkan UKK-nya tuh untuk maba gitu bang. Ini juga untuk promosi juga untuk adik-adik maba itu untuk mengikuti UKK itu ya masuk ke UKK. Nah, itu kan sarana kita untuk mempromosikan kegiatan gitu di AMOTI tersebut. Nah, itu aja bang mungkin yang dari syiar. Oke. Mungkin kalau terkait bidang udah abang jelasin ya. Nah, tadi di bulan Ramadan itu abang ada menyinggung kegiatan yang namanya RDK ya bang ya. Nah, itu RDK tuh tadi kan Ramadan di kampus ya. Nah, itu kan ibaratnya kayak program unggulan selama di bulan Ramadan ya bang. Apa ada program lain selama bulan Ramadan itu selain RDK itu sendiri bang? Baik, untuk program yang di bulan Ramadan selain RDK, sebenarnya RDK ini kegiatannya itu banyak bang. Banyak. Pola kegiatannya itu beragam tapi nama satunya itu RDK gitu. Di RDK itu sendiri kan lupa juga menjelaskan juga ya bang. Yang pertama itu kan tahsin, belajar tahsin di masjid. Nanti ada pembagian takjil dan kotak nasi. Dan nantinya tuh ada takjil on the road bang. Nah, yang mana nanti itu dibagikan sekitar wilayah UNP gitu takjilnya itu. Jadi kan kemarin tuh kan hanya hadir kita di Al-Azhar tuh dapat nasi. Kalau takjil on the road nanti enggak bang. Kita yang mencari masa gitu. Kita yang mencari, kita yang membagi gitu. Itu yang ketiga tuh ada RDK competition bang. Ada lombanya di sana gitu. Beberapa lomba juga, ada 4 lomba, 2 online dan 2 lomba offline. Yang lomba online ini ada lomba lomba video pendek. Nah, ada juga ada lomba cerpen Islami itu untuk yang online gitu. Ada juga tuh pamfletnya itu udah disebar gitu di berbagai fakultas juga. Ada juga untuk lomba offline-nya tuh yang pertama tuh lomba khutbah. Tuh nantinya tuh di tanggal 24 bang. Dan yang terakhir tuh lomba hifzil Quran. Quran. Itu mulai dari juz 1 sampai juz 3 gitu. Nah, itu untuk RDK competition. Ada juga nantinya tuh kegiatannya tuh ngabuburit keluarga gitu. Nah, yang mana ngabuburit keluarga ini kegiatannya tuh mengundang seluruh ketum-ketum yang ada di UKM sendiri bang. Nah, di sanalah kita itu menjalin silaturahmi gitu di bulan puasa. Itu kan bukan bulan puasa saja ya bang. Itu kan hampir mendekati hari raya Idul Fitri. Yang mana itu kan ada kata minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, disitulah tempat kita untuk mempererat silaturahmi. Dan mana juga itu kan ada beberapa pengurus yang baru juga ya bang di bulan Maret ini sama bulan April juga nantinya. Nah, itulah tujuan dari ngabuburit ini. Dan nanti ditutup dengan kajian UKM. Nah, itu untuk beberapa kegiatan dari RDK. Oke. Tadi abang udah nyinggung juga ya terkait RDK. Berarti memang RDK sendiri tuh memang programnya tuh memang satu, tapi memang ada lagi bagian-bagiannya ya bang ya. Selain untuk dakwah juga ada kompetisi juga. Nah, mungkin Adil juga mau tahu nih bang, bagaimana progres dari program itu sendiri selama udah berjalan nih. Ngeliat dari pamfletnya juga udah berjalan ya bang ya. Bagaimana progresnya itu sendiri bang? Baik, progres ya bang yang terjalankan di sini baru kajian rutin itu tahsin bareng gitu, masih itu yang terjalan. Dan insya Allah hari Senin tuh ada GOC Islampedia. Dan nantinya tuh di tanggal 24 Maret tuh ada kegiatan lomba juga. Itu insya Allah ya bang. Nah, yang terjalankan tuh masih tahsin dan satu laginya itu tafakur ya. Oke, nah untuk kegiatan RDK sendiri kan tadi ada yang namanya RDK Competition bang. Nah itu siapa aja sih yang bisa mengikutinya dan bagaimana cara mengikutinya sendiri? Mungkin abang bisa menjelaskan juga nih, barangkali intelektual muda ada yang mau ikutan nih.
terkait dengan RDK yang dilaksanakan dari UKK sendiri, Bang. Baik, untuk kegiatan RDK Competition ya Bang, itu untuk seluruh gitu pendaftarannya, untuk seluruh mahasiswa yang ada di UNP. Nah, itu untuk link pamfletnya itu sudah disebarkan juga ya Bang di jauh hari. Tuh kalau misalnya nggak dapat tuh bolehlah dikutip gitu IG UKK kan. IG UKK tuh kan Sapa UKK, bolehlah dilihat gitu teman-teman ya. Nanti di IG itu sendiri nanti ada link pendaftarannya dan ada kontak personnya. Nah di kontak personnya itu nanti ditanya-tanya gitu kepada panitianya, gimana nih Kak, nah dan lain-lain sebagainya. Nah mungkin itu saja Bang, tapi deadline pendaftarannya itu kurang lebih 1 minggu lagi. 1 minggu lagi ya. Jadinya bisalah untuk mengikuti semuanya gitu. Oke, jadi ibaratnya kayak untuk intelektual muda nih, kayak memang mau ikut untuk memperdalam ilmu agama dan juga bisa mengikuti kompetisi RDK selama bulan puasa ya Bang ya. Oke. Nah, di bulan Ramadan itu sendiri Bang, apa sih nilai-nilai yang ingin dipupuk ataupun nilai-nilai yang ingin didapat gitu dari UKK selama Ramadan, khususnya untuk mahasiswa UNP gitu Bang? Oke Bang, masalah nilai ya Bang, yang kita dapat ya di Ramadan ini, yang pertama tuh nilai persaudaraan gitu. Persaudaraan. Kan yang pertama sebelum masuk Ramadan itu kita tuh kan udah mohon maaf gitu kepada sesama kita. Kalau misalnya kita itu ada salah gitu di teman kita, di saudara kita, di orang tua kita, tuh diawali dengan maaf. Karena apa? Karena hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada makhluk gitu. Kalau hubungan kepada Allah tuh bisa kita itu berminta maaf, berdoa gitu. Nah, tapi beda dengan hablum minan nas Bang. Kalau misalnya orang yang kita zolimi itu tidak memaafkan kita, itu nantinya itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, dan sebelum memasuki Ramadan itu apalah dianjurkan gitu Bang untuk meminta maaf kepada orang terdekat kita lah terlebih dahulu gitu. Dan adakah ini kan nilai kesatuan. Yang kedua itu ada nilai nilai penambahan juga lah kepada kita Bang. Kalau misalnya kita itu kan ada salahnya gitu, misal Ramadan tahun kemarin gitu kita masih banyak kekurangan, masih bacaan kita tuh masih banyak yang salah, kita tuh nggak bisa one day one juz dan lain-lain sebagainya, mungkinlah bisa untuk mengikuti RDK. Karena juga RDK itu kan mengaji bareng, tapi lebih ke apa Bang? Lebih ke pelatihannya. Nanti diuji satu-satu gitu. Nah, tapi jangan takut ya teman-teman kalau ngikut kegiatan di Al-Azhar itu. Nantinya kan ya dimulai dari malu tuh lah, dimulai dari takut tuh lah kita bisa sampai hebat gitu. Karena orang yang hebat itu nggak dilalui jalan yang mudah gitu. Karena hal yang indah itu dilakukan dengan hal yang sulit. Sama kita mengambil misalnya suasana di sini panas ya Bang, kita mengambil remote. Kalau misalnya dengan hal yang mudah kita akan ambil di sini, kan nggak sampai gitu ya Bang. Pasti kita itu berjalan gitu untuk mengambil remote-nya supaya bisa menghidupkan AC. Nah itu juga sama dengan kehidupan Bang. Kalau misalnya kita itu praktis saja tuh mana mungkin gitu. Mie yang instan saja itu pasti memasak terlebih dahulu Bang. Pasti proses. Roti yang kita makan yang bersaset saja itu pasti ada prosesnya untuk pembuatannya gitu. Nah itu juga diri kita Bang. Diri kita itu kalau misalnya banyak kekurangan, dimulailah dari awal gitu. Kalau misalnya kita itu nanti sajalah pas kita itu sudah bisa lah untuk mengikuti kegiatan ini, sudah alim lah gitu, baru mengikuti kegiatan, bukan gitu. Kita tuh dimulai yang dari tidak alim gitu, yang dimulai dari masih nol gitu. Yang dari nol ini bisa menjadi angka 1, 2, dan 3 sampai seterusnya gitu. Dan ya kita kenal lah sahabat-sahabat Nabi gitu ya Bang, yang ada di zaman Nabi, contohnya Umar. Itu kan Umarnya tuh kan dulu kan pelawan gitu, pelawan dakwah. Tapi dalam pelawan dakwah ini menjadi sahabat Nabi sekarang. Menjadi sahabat Nabi dan menjadi kalau misalnya ada yang melawan agama, dialah orang pertama untuk melawannya gitu. Ada juga Khalid bin Walid gitu ya Bang. Khalid bin Walid pedang Allah. Itu yang pertama itu melawan juga gitu kepada Nabi, kepada agama. Tapi lihatlah sekarang gimana. Nah gitu. Dimulai dari itulah. Nah itu Bang mengenai nilai.
Oke, nggak terasa kita udah berada di penghujung acara ya Bang ya. Nah, terima kasih juga nih untuk Bang Fakra udah nyempetin waktunya nih di sela-sela kesibukannya untuk datang ke Sekre UKKPK. Nah, terima kasih juga untuk intelektual muda yang udah dengerin kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya setiap malam minggu. Intelektual muda bisa dengerin kita di Spotify UKKPK Voice, atau kalau mau lihat visual kita bisa di YouTube UKKPK UNP. Akhir kata, Aidil pamit. Fakra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.